Terima kasih Pak Marcel, Shalom Bapak Ibu semua. Saya berharap saudara semua ada dalam keadaan baik. Jadi kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak saudara untuk buka dengan saya di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Saya akan baca ayat 6 sampai dengan ayat 12, Bapak Ibu. Lalu nanti saya akan lompat ke ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 12. Saya lompat langsung nanti ke ayat 16. Judul perikopnya adalah hikmat yang benar. Ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. So, kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu ayat 16, apa ini? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, mari kita lihat kembali di ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Ayat 9 adalah ayat yang secara natural dan secara umum eh, terbiasa diucapkan oleh orang. Ketika orang mengucapkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah diulang hati manusia, orang seringkali kaitkan ayat ini hanya dengan persoalan doa dijawab, lalu eh, pintu terbuka, lalu juga tiba-tiba kita mendapatkan promosi aja gitu, yang datang dari Tuhan. Lalu kemudian kita suka sekali mengucapkan statement itu tuh. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tuhan menyediakannya bagi orang yang mengasihi dia. Nah, mari kita bersepakat dulu Pak Ibu bahwa ayat 9 kalau cuma dikaitkan dengan statement-statement yang tadi saya bilang, ternyata terlalu dangkal gitu. Sebenarnya waktu ayat 9 mengeluarkan pernyataan kepada kita bahwa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak hanya terkait dengan doa yang dijawab. Ayat 9 itu cuma ditujukan kepada satu hal saja, hikmat. Jadi kalau ditanya, apa sebenarnya yang tidak pernah dilihat oleh mata? Hikmat. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga? Hikmat. Hikmat Allah tentu saja. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, satu saja sebenarnya, hikmat Allah. Makanya kenapa ayat 9 tidak pernah bisa berdiri sendiri. Kalau mau berpegang kepada ayat 9, orang harus baca ayat 6 sampai ke bawah. Baru orang paham betul bahwa
Intisari dari ayat 9 bukan sekedar tentang persoalan doa dijawab, tapi intisari dari ayat 9, saya ulang, adalah tentang persoalan hikmat Allah. Dan rupanya Alkitab bilang bahwa hikmat yang satu ini akan disingkapkan atau akan diberikan kepada ayat 9. Alkitab bilang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berarti Alkitab bilang itu semua orang yang tidak masuk pada fakta mengasihi Tuhan, tidak akan ada yang disebut dengan istilah hikmat akan disingkapkan kepada mereka. Apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan? Maka mereka tidak akan pernah melihat hikmat, tidak akan pernah mendengar hikmat, tidak juga akan pernah apa hikmat itu gak akan pernah timbul di dalam hati mereka. Sebaliknya, waktu saudara dan saya memilih untuk mengasihi Tuhan, maka saudara dan saya punya mata, telinganya, mata kita terbiasa lihat, telinga kita terbiasa mendengar. Ada hikmat Allah yang akan muncul aja, timbul aja di dalam hati kita. Nah, apakah yang dimaksud dengan ini? Alkitab bilang, mengasihi Tuhan. Jelas kalau saudara kembali ke Yohanes pasal 14, ayat 21, Bapak Ibu. Yohanes pasal 14, ayat 21. Konsep dari mengasihi Tuhan dengan jelas Alkitab bilang. Yohanes 14, ayat 21, Alkitab bilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan coba saudara lihat kalimat terakhir ini. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dengan kata lain, Alkitab sudah bilang dari sejak awal, siapapun yang mengasihi Tuhan, mereka adalah tipikal manusia atau orang-orang yang telah dari awal mengambil keputusan untuk kalau Tuhan kasih perintah, kita dengarkan, kita pegang saja, lalu kita kerjakan saja dalam hidup kita tiap-tiap hari. Nah, di kalimat terakhir, Alkitab bilang gini, Tuhan akan menyatakan diri Tuhan kepada kita. Makanya mengapa waktu Paulus mengajar jemaat di Korintus, dia bilang fakta ini, bahwa untuk semua orang yang mengasihi Tuhan, yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka adalah ini yang Alkitab bilang, Tuhan akan menyatakan Tuhan punya diri kepada mereka. Amin. Nah, bagaimana cara Tuhan menyatakan Tuhan punya diri kepada mereka? Ini saja yang kita bilang. Tuhan akan menyikapkan semua kekuatan dari dia punya hikmat kepada saudara dan saya. Tuhan adalah firman-Nya. Tuhan adalah hikmat-Nya. Kalau Tuhan menyatakan diri kepada kita, dia buka aja rahasia dari firman-Nya. Kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, dia singkapkan aja kekuatan hikmat yang dia punya kepada saudara dan saya. Makanya mari saya ulang. Alkitab di ayat 9 menitik beratkan cuma kepada satu hal saja. Hikmat Allah. Akan saudara dan saya terima ketika kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Sekarang mari coba saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6. Alkitab bilang, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jelas. Yang pertama, tadi saya sudah berbagi kepada saudara, hikmat Allah cuma akan dinyatakan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Tapi yang kedua di ayat yang ke-6, Alkitab bilang ini, hikmat itu akan diberitakan Pak Ibu. Di kalangan, Alkitab bilang ini, mereka yang telah matang. Berarti Alkitab bilang, hikmat Allah
itu tidak akan diberitakan, tidak akan diwahyukan, tidak akan disikapkan, atau tidak akan dinyatakan kepada kategori mereka yang belum matang. Amin. Berarti kalau sampai saudara dan saya mau supaya hikmat Allah dinyatakan kepada kita atau diberitakan kepada kita, saya ulang, ayat 9 Alkitab bilang saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Tapi yang kedua ayat 6 bilang saudara dan saya harus memilih untuk begini Pak, Ibu. Menjadi matang aja dalam hidup. Karena begini, setiap kali orang tiba atau orang berpijak pada area kematangan, maka hikmat itu akan disingkapkan dengan sangat leluasa kepada saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya, apakah matang? Matang kalau dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, menggunakan kata teleios. Apakah teleios? Teleios itu arti yang pertama adalah begini, dewasa. Berarti Alkitab bilang, Tuhan tidak akan menyingkapkan hikmatnya kepada semua orang yang memilih untuk satu tidak mengasihi Tuhan, tapi yang kedua adalah begini, tidak matang. Apakah tidak matang? Tidak matang sama dengan tidak dewasa. Orang-orang yang memilih untuk tetap bermain dalam permainan kekanak-kanakan. Siapapun yang tetap memilih untuk memainkan itu permainan kekanak-kanakan. Nanti saudara lihat saja, hikmat Allah tidak akan leluasa dinyatakan untuk mereka punya kehidupan. Mereka akan menjadi orang-orang yang sangat miskin dengan perolehan hikmat yang datang dari Allah. Sebaliknya Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus bahwa hikmat Allah itu akan disingkapkan aja kepada mereka yang ternyata, mari saya ulang, memilih dengan sadar dan sengaja untuk meninggalkan permainan kekanak-kanakan, lalu terfokus saja untuk menjadi dewasa dalam hidup. Makanya coba saudara lihat, orang-orang yang memilih untuk menempuh jalur kedewasaan dalam hidup mereka, faktanya yang akan kita temukan adalah ini. Hikmat Allah akan semakin ditambah-tambahkan ke dalam kehidupan mereka. Saya ulang, sebaliknya untuk semua yang terbiasa bermain dalam permainan kekanak-kanakan, mereka akan selalu tampak isi berpikir mereka, kata-kata mereka, kelakuan yang mereka ekspresikan dalam hidup tiap-tiap hari akan selalu tampak tanpa hikmat. Makanya kalau sampai saudara dan saya mau melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, mendengar apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, mau supaya hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hati manusia timbul di dalam kita aja, yaitu hikmat Allah. Yang pertama tadi kita sudah belajar, putuskan untuk mengasihi Tuhan. Semua orang yang terbiasa melatih diri melakukan perkataan firman Allah atau perintah Allah, secara natural mereka akan berpindah dari titik kekanak-kanakan kepada menjadi dewasa aja. Siapapun mengejar kedewasaan di dalam kehidupan mereka, dan dilihat aja, hikmat Allah akan ditambah-tambahkan kepada mereka. Amin. Dan apakah matang, Bapak Ibu? Atau teleios? Matang atau teleios. Arti yang kedua adalah ini. Orang-orang yang memilih untuk bermain pada jalur integritas. Siapapun meninggalkan integritas, mereka bukan orang yang matang. Siapapun tidak bermain atau hidup di dalam integritas, maka mereka adalah kategorial orang-orang yang tidak matang. Siapapun hidup tanpa integritas atau tidak terbiasa melatih diri hidup di dalam integritas, mereka ini adalah orang-orang yang miskin dengan hikmat Allah. Mereka tidak akan pernah melihat apa yang disebut dengan hikmat Allah. Mereka tidak akan pernah mendengar apa yang disebut dengan hikmat Allah di dalam mereka. Tidak mungkin muncul apa yang disebut dengan hikmat Allah. Makanya kalau sampai saudara dan saya mau menerima hikmat Allah, terbiasa hidup di dalam hikmat Allah,
bernapas dan bergerak di dalam hikmat Allah, saudara dan saya harus memilih untuk menjadi matang aja, Pak, Ibu. Saya ulang, tinggalkan permainan kekanak-kanakan, tapi yang kedua, pilihlah untuk hidup di dalam integritas. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah integritas? Kalau saudara membuka dictionary yang ditulis oleh Merriam-Webster, saudara akan menemukan Merriam-Webster mengajar bahwa integritas adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral, atau ketaatan yang teguh terhadap sebuah nilai kebenaran. Berarti Merriam-Webster pun sedang menyetujui bahwa ternyata begini. Kalau orang tidak taat di dalam seluruh keteguhan terhadap sebuah nilai dan kode etik moral, kalau orang tidak teguh, taat, dan teguh terhadap sebuah nilai-nilai kebenaran, maka mereka tidak punya integritas. Kalau orang tidak punya integritas, jelaslah Pak, Ibu, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang stuck dalam hidup aja. Hikmat Allah tidak bekerja di dalam kita. Hikmat Allah bahkan tidak dinyatakan kepada saudara dan saya. Tentunya saudara tahu betul bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan dengan menggunakan hikmatnya. Sampai hari ini bumi masih berputar pada porosnya. Karena hikmat Allah yang mempertahankan bumi berputar pada porosnya. Dan sampai hari ini bumi pun masih berputar. So, kalau sampai bumi tidak berputar, saudara dan saya sudah selesai itu. Para ahli memberikan laporan bahwa kalau bumi tidak berputar 1 detik saja, maka seluruh umat manusia yang menjejakkan kaki di atas bumi akan tiba-tiba kolaps. Selesai aja nyawanya gitu. Kolaps karena bumi berhenti berputar 1 detik. Coba bayangkan, siapa yang bisa membuat bumi tetap berputar dan tidak berhenti 1 detik? Ini yang Alkitab berupaya ajar kepada kita. Hikmat Allah. Makanya mengapa sangat penting bagi saudara dan saya untuk menggarisbawahi. Saya tidak boleh tetap bertahan sebagai orang yang terbiasa mengekspresikan gaya hidup kekanak-kanakan. Saya tidak boleh tetap bertahan sebagai orang yang tidak terlatih, tidak teruji, hidup tanpa integritas. Sebaliknya, saudara dan saya harus ditemukan sebagai orang dewasa, orang matang yang memiliki integritas dalam hidup. Garis bawahi Bapak Ibu. Integritas diangkat kepada statement awal, ketaatan yang teguh. Sudah taat, teguh pula. Ketaatannya bukan tipikal ketaatan yang Senin Kemis, Pak Ibu. Senin dan Kamis saja taat. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu gak taat. Gak gitu. Orang-orang berintegritas adalah orang-orang yang ketaatannya itu teguh, Pak Ibu. Senin sampai Senin berikutnya tetap didapati taat aja. Ketaatannya bukan sebuah pilihan lagi gitu. Ketaatan telah berubah menjadi gaya hidup. Dan orang-orang yang memiliki ketaatan sebagai gaya hidup atau ketaatan yang teguh terhadap, mari saya ulang, nilai kebenaran, kode etik dan nilai moral. Orang-orang kayak gitu tuh yang disebut sebagai orang-orang yang punya integritas. Dan terhadap orang-orang berintegritas, jelas Alkitab bilang, hikmat Allah akan diajarkan kepada mereka. Hikmat Allah akan dibuka aja kepada mereka. Sehingga orang-orang matang dan orang-orang berintegritas tambah lama akan semakin teruji di dalam pemahaman, akan semakin teruji sebagai orang-orang berhikmat dalam kehidupan. Amin. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, coba saudara lihat dengan saya. Di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10, ini yang Alkitab bilang. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Menyatakan apa?
menyatakan hikmat. Bagaimana hikmat disingkapkan, dinyatakan kepada kita. Nah, ada roh Allah. Masih ingat kan Bapak Ibu? Sekali waktu Yesus pernah bilang, saya harus pergi. Karena saya kalau tidak pergi, Roh Kudus tidak akan turun. Roh Kudus harus turun. Kalau Roh Kudus turun, yang terjadi adalah Yesus bilang, satu, dia akan tolong kamu. Dua, dia akan hibur kamu. Yang ketiga, dia akan mengajar kamu. Berikutnya, kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita, di tengah-tengah dunia, Alkitab bilang ini, Roh itu akan menginsafkan kamu terhadap dosa, menginsafkan kamu terhadap kebenaran, menginsafkan kamu terhadap penghakiman. Dari ayat 10, Paulus bilang, Roh Allah itu sudah ada di dalam kita. Roh Allah yang ini adalah roh yang kita bilang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Begini Bapak Ibu, mari saya jelaskan. Kata tersembunyi di situ, ya, bahasa Yunani menggunakan kata batos, bathos, batos. Tersembunyi atau batos, Alkitab bilang begini, sebuah misteri dengan kedalaman yang tidak terjangkau, dengan ketinggian yang tidak terjangkau. Itu batos. Jadi Alkitab bilang, Roh Allah, saya ulang ya, Alkitab bilang, Roh Allah menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Allah, Tuhan kita, di dalam nama Kristus Yesus, telah menjadikan dirinya sebagai misteri. Misteri dengan tingkat kedalaman yang tidak bisa dijangkau. Misteri yang tingkat ketinggiannya itu nggak bisa dijangkau. Orang berkata, bagaimana mungkin kita bisa memahami hikmat Allah yang tersembunyi? Iya deh, misteri itu selalu susah dipecahkan, Pak. Somehow ada misteri-misteri yang bisa dipecahkan. Tapi garis bawahi, hikmat Allah dari sejak awal, Alkitab bilang ini, hikmat Allah adalah misteri yang kedalamannya nggak bisa terjangkau. Berarti Alkitab bilang, manusia tidak bisa memecahkan misteri tentang Allah. Hikmat Allah adalah misteri yang begini, ketinggiannya nggak bisa dijangkau. Berarti dari sejak awal, Alkitab lagi bilang kepada kita, kalau berkaitan dengan hikmat Allah, nah ini tidak bisa dijangkau oleh manusia. Amin. Makanya tadi saya bilang, ayat 9, Alkitab bilang, yang tidak pernah dilihat oleh mata, bayangkan. Kalau ini adalah misteri, yang kedalamannya tidak bisa dijangkau, ketinggiannya nggak bisa dijangkau, benarlah kenapa Alkitab bilang, mata nggak mungkin bisa lihat. Telinga nggak mungkin bisa dengar. Hikmat yang ini nih, tidak mungkin timbul dalam hati manusia. Bagaimana mungkin timbul dalam hati manusia? Sedangkan Tuhan menjadikan dirinya misteri. Hikmat Allah adalah sebuah misteri yang mari saya ulang. Kedalamannya nggak bisa dijangkau. Ketinggiannya nggak bisa dijangkau. Tapi ayat 12 Alkitab bilang, Roh Allah itu menyelidiki semua hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Sudah? Lalu Alkitab bilang begini, kita tidak menerima roh dunia. Roh Allah yang memahami misteri tentang hikmat Allah. Yang memahami misteri tentang Allah. Yang dalam dan ketinggiannya kita nggak bisa jangkau. Ingat ini. Roh Allah itu ada dalam kita. Ada dalam kita, Bapak Ibu. Sudah? Lalu di ayat 11, lihat kalimat terakhir. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah. Makanya dia di ayat 10 tadi kan kita bilang, Allah dan hikmatnya adalah misteri. Tidak ada yang paham Allah selain rohnya.
Tapi roh Allah itu ada dalam kita. Lalu lihat di ayat 11, kalimat yang terakhir. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Lihat ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Garis bawahi, supaya kita tahu. Bagaimana Pak ini? Supaya kita tahu. Kata tahu sama dengan eido dalam bahasa Yunani-nya. Eido itu artinya adalah bin. Supaya kita paham pengetahuan yang ada pada kita. Jadi ini bukan sekedar punya pengetahuan. Paulus bilang, supaya kita paham apa yang kita tahu. Banyak orang tahu, tapi nggak paham apa yang mereka tahu. Nah ini yang Paulus bilang. Roh Allah itu diberikan kepada kita supaya dengan pengetahuan yang kita punya, kita paham pengetahuan yang kita punya. Pengetahuan itu yang kita pahami akan memberitahukan kepada kita bahwa ada karunia yang Allah berikan kepada kita. Karunia apa coba? Karunia hikmat yang hanya bisa disingkapkan oleh roh Allah di dalam kita. Makanya saudara lihat di ayat 16. Di ayat 16, Alkitab bilang begini kan, siapa yang tahu pikiran Tuhan? Siapa yang tahu Tuhan punya pikiran? Siapa yang tahu Tuhan punya hikmat? Tadi kan Alkitab bilang, ayat 10, ayat 11, ayat 12, Tuhan telah menjadikan hikmatnya, pikirannya, sebagai sebuah misteri. Saya ulang, kedalaman yang nggak bisa dijangkau, ketinggian yang nggak bisa dijangkau, cuman roh Allah yang memahami hikmat Allah, pikiran Allah, dan roh itu ada di dalam kita, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 16 bilang begini, kita punya pikiran Kristus. Halo? Yang nggak dilihat oleh mata, yang nggak apa tuh, yang nggak pernah timbul dalam hati manusia, yang nggak pernah didengar oleh telinga. Hikmat Allah yang ternyata begini, dia menjadikannya misteri kepada banyak orang. Rupa-rupanya rohnya dikasih buat kita, supaya pada akhirnya roh Allah menyingkapkan hikmat Allah. Roh Allah menyingkapkan pikiran Kristus kepada saudara dan saya, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang punya hikmat Allah, punya pikiran Kristus. Berarti Alkitab lagi bilang, hikmat Allah kamu cuma bisa dapat kalau kamu mengasihi Tuhan. Hikmat Allah cuma kamu bisa dapat kalau, apa tadi? Kamu memilih untuk hidup dalam kematangan. Tinggalkan kekanak-kanakan. Jadilah orang dewasa. Hiduplah dalam integritas. Tapi yang ketiga kita bilang, hikmat Allah kamu cuma akan dapat kalau kamu memberi diri hidup dipimpin oleh roh Allah. Siapa hidup dipimpin oleh roh Allah, siapa membiarkan roh Allah mengajar mereka tiap hari, mendidik mereka tiap hari, menginsafkan mereka tiap hari akan kebenaran. Orang-orang kategorial inilah yang akan menjadi orang-orang yang menerima penyingkapan hikmat Allah dalam hidup mereka. Makanya Paulus berani sekali berkata, kami punya hikmat Kristus. Kami punya pikiran Kristus. Bayangkan. Makanya saudara masih ingat kan? Sekali waktu Yesus bilang begini, mutiara tidak mungkin dilempar ke babi. Hikmat Allah semahal itu tidak mungkin dilempar ke sembarang orang. Hikmat Allah, pikiran Allah, hal berharga dalam diri Allah, misteri dalam diri Allah, tidak mungkin buka untuk sembarang orang. Jangan bicara tentang misteri dalam diri Allah. Kita aja, Pak Ibu. Kita aja. Kalau punya misteri atau kita mengenalnya dengan statement, kita aja. Kalau kita punya rahasia, kita tidak mungkin lempar kepada semua orang. Kan? Kita nggak mungkin bicarakan ini kepada semua orang. Atau buka kita punya rahasia kepada semua orang.
Kita hanya akan berbahagia rahasianya kita. Kepada siapa coba? Orang-orang yang bergaul karib dengan kita. Orang-orang yang kita tahu bisa banget dipercaya. Orang-orang yang gak bocor mulut. Orang-orang yang punya kualitas di dalam diri mereka. Orang-orang yang begini loh. Orang-orang yang punya pemahaman sama dengan kita. Orang-orang yang kita tahu betul bisa terima kita tanpa syarat. Kita bagi aja kita punya rahasia buat mereka. Nah makanya tadi saya bilang, makanya Yesus berani sekali keluarkan statement, mutiara tidak mungkin saya lempar ke babi. Saya kalau mutiara dilempar ke babi, babi pun tidak akan menghargai mutiara. Babi pun tidak akan pernah paham bahwa mutiara itu mahal nilainya. Apalagi mutiara-mutiara unik, harganya bisa sangat tinggi. Nah, jelas Alkitab bilang, hikmat tidak sembarangan Tuhan kasih kepada orang. Amin. Tuhan tidak mungkin singkapkan dia punya hikmat kepada orang yang cuma ngaku Yesus Tuhan, tapi tidak teruji sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Hikmat tidak mungkin Tuhan akan singkap kepada orang-orang yang terbiasa hidup dalam kekanak-kanakan, tidak punya integritas dalam diri. Hikmat tidak mungkin Tuhan singkapkan kepada mereka yang tidak memilih hidup dituntun, dipimpin, dikuasai oleh Roh Allah. Amin. Berarti ini yang Alkitab bilang. Karena kalau kamu mau melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, kalau kamu mau dengar apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, kalau kamu mau supaya apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, timbul aja di dalam kamu, maka ya sudah, Bapak Ibu, teman-teman, putuskan aja untuk bermain pada nilai-nilai seperti yang Alkitab ajar kepada kita. Saya ulang. 1, kasihilah Tuhan. 2, jadilah orang yang matang. Kekanak-kanakan buang, jadilah orang berintegritas. 3, tiap waktu, tiap saat, submit yourself. Rendahkan diri, taklukkan diri kepada penguasaan Roh Allah di dalam hidup kita. Kasih biar Roh itu pimpin kita. Kasih biar Roh Tuhan didik kita. Ajar kita kebenaran. Singkapkan hikmat kepada kita. Menyingkapkan rahasia-rahasia tentang diri Allah. Yang dia tidak mungkin buka untuk sembarang orang. Tapi Alkitab bilang, dia pasti buka kepada saudara dan saya. Sehingga ayat 16, kita berani berkata seorang akan yang lain. Kita berani berkata kepada banyak orang tentang fakta begini. Kalau kamu udah punya pikiran Kristus, saya punya. Kenapa saya punya? Karena Roh Allah menyingkapkannya kepada saya. Kita harus menjadi orang-orang yang berani hidup dengan keyakinan bahwa begini, kita tidak akan lagi hidup dengan pikiran sendiri. Kita akan hidup dengan pikiran Kristus, karena pikiran Kristus yaitu hikmatnya disingkapkan kepada saudara dan saya. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hikmat? Ingat, tadi saya sudah bilang kepada Bapak tadi, hikmat Allah itu seperti mutiara, harga mahal. Tuhan gak lempar kepada sembarang orang, cuma Tuhan akan lempar kepada kita, Pak, Ibu. Kita yang, mari saya ulang, memilih mengasihi Tuhan. Memilih untuk hidup matang. Memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ulang, ulang, ulang. Roh Allah yang hidup di dalam kita akan membuat kita paham betul apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah hikmatnya. Amin. Apakah hikmat Allah? Yang pertama, hikmat Allah adalah, hikmat itu diambil dari kata Yunani Sophia, Pak. Gitu. Sophia. Jadi kalau saudara kasih nama saudara punya anak, Sophia, saudara sedang declare bahwa ini anak adalah anak yang punya hikmat Allah. Didik dia mengasihi Tuhan. Didik dia hidup dalam kematangan. Didik dia berani hidup dipenuhi oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah, takluk kepada tuntunan dari Roh Allah. Nanti dia akan menjadi sama seperti namanya.
Lucunya hari ini orang kasih nama anjing pun Sofia. Agak-agak kurang masuk di akal kan. Karena kata Sofia itu cakep banget. Berkaitan dengan hikmat Allah. Nah, apakah hikmat? Hikmat itu arti yang pertama adalah begini Pak Ibu. Kebijaksanaan yang jauh lebih tinggi kualitasnya dari kebijaksanaan yang dunia punya. Ulang ya. Sofia atau hikmat. Kebijaksanaan yang jauh lebih tinggi kualitasnya dibanding dengan yang dunia punya. Dunia ini punya hikmat? Punya. Tetapi dunia punya hikmat. Faktanya adalah akan selalu jauh lebih rendah dibanding dengan kebijaksanaan Allah. Orang yang mengasihi Tuhan, yang mengejar kematangan, dipimpin oleh Roh Allah, adalah orang-orang yang nanti saudara lihat. Semakin hari berganti, musim berganti, Tuhan berikan hikmat kepada kita. Kita akan berubah menjadi orang-orang yang jauh lebih bijaksana dibanding dari hari kemarin. Kita akan menjadi orang yang jauh lebih bijaksana dibanding dengan orang-orang yang punya hikmat atau bijaksana berdasarkan ukuran dunia. Saudara uji aja. Alkitab tidak pernah menipu. Kalau hikmat bekerja dalam kita, kebijaksanaannya kita, Bapak Ibu, kalau boleh saya pakai kalimat, akan bermain di atas rata-rata. Itu hikmat Allah. Makanya kita harus kejar hikmat ini, Pak Ibu. Karena kalau saudara dan saya dapat hikmat, kita punya kebijaksanaan akan teruji aja. Amin. Apakah hikmat? Hikmat itu artinya begini, Pak Ibu. Kecerdasan dan ketajaman. Karena kita punya pengetahuan dan kita punya pengalaman. Ulangi. Kecerdasan dan ketajaman. Karena kita punya pengetahuan dan kita punya pengalaman. Nah, saudara masih ingat Daniel? Daniel adalah orang laki-laki yang kalau bahasa saya bilang suka sekali baca, suka sekali digging, menggali ilmu pengetahuan dan menggali kitab-kitab suci. Alkitab bilang. Daniel bukan hanya punya pengetahuan yang berkaitan dengan fakta kebumian gitu. Tapi Daniel juga adalah laki-laki yang punya pengetahuan tentang kebenaran yang dia gali di dalam kitab-kitab suci. Sudah? Nah, dia juga adalah orang yang punya pengalaman dalam hidup. Saudara bayangkan, dari usia muda telah masuk ke dalam pembuangan. Gitu. Jadi pengalaman hidupnya banyak. Daniel adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Saudara lihat apa yang Daniel punya? Satu, yang Daniel punya adalah kecerdasan. Dua, yang Daniel punya adalah ketajaman. Mau cerdas, saudara butuh hikmat. Mau tajam, saudara butuh hikmat. Supaya dapat hikmat, tiga yang tadi itu, lalu saja. Mengasihi Tuhan, hidup dalam kematangan, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Hikmat yang dalamnya tidak terjangkau, tingginya tidak terjangkau, dikaruniakan kepada saudara dan saya. Amin. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bijaksananya di atas rata-rata. Tapi yang kedua kita bilang, kamu akan cerdas dalam hidup dan kamu akan tajam aja dalam hidup. Amin. Berikutnya, apakah hikmat? Hikmat adalah begini Pak Ibu. Ini menarik sekali. Kecerdasan untuk menemukan arti di balik peristiwa.
kecerdasan untuk menemukan arti di balik peristiwa, termasuk di dalamnya menafsirkan mimpi. Coba, ulang ya. Ini ada peristiwa nih. Sudah? Teman-teman masih ingat kan? Bapak Ibu masih ingat? Alkitab dalam kitab Pengkhotbah tuh, kalau saya nggak salah Pengkhotbah pasal 3 gitu. Kalau nggak salah ayat-ayat berapa? Ayat 1 mungkin. Alkitab bilang, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Jadi untuk segala sesuatu ada musimnya, dan untuk apapun yang terjadi di bawah langit, itu ada tujuannya. Nah, kalau Indonesia kan bilang, untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terjemahan Inggrisnya bilang, untuk segala sesuatu ada musimnya, season. Lalu untuk apapun yang terjadi di bawah langit, itu selalu ada tujuannya. Berarti Alkitab lagi bilang, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. Jadi ada terjemahan yang lain, kalau King James Version, kalau saya tidak salah, bilangnya itu, untuk apapun yang terjadi under the heavens, itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Jadi Alkitab bilang, apapun yang terjadi, itu tuh. And a time to every purpose under the heaven. Jadi Alkitab lagi bilang bahwa tidak ada faktor kebetulan dalam kita punya hidup, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di bawah langit, itu ada tujuannya. Jadi kan begini, kalau sampai kita berhadapan dengan orang tertentu, situasi tertentu, fakta tertentu, proses tertentu, itu selalu ada tujuan di balik peristiwa. Nah, kalau ada hikmat Allah bekerja di dalam kita, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang begini, Pak, Ibu, akan selalu mampu menemukan arti di balik peristiwa. Paham aja apa tujuannya. Termasuk punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Makanya cuma sudah lihat. Ada satu kisah tuh. Sekali waktu kan, raja bermimpi. Setelah raja bangun, raja nggak ngerti arti dari isi mimpi raja. Lalu apa yang kemudian raja putuskan untuk buat adalah, raja panggil semua orang bijak garis bawahi. Orang berhikmat garis bawahi di dalam kerajaan. Untuk kasih tahu buat raja arti dari mimpi raja. Sudah? Dan faktanya, Alkitab bilang, tidak ada orang yang mampu memberitahukan kepada raja apa arti dari mimpi raja. Apalagi kasih tahu buat raja apa isi dari mimpi raja. Karena hari itu waktu ketemu dengan orang-orang berhikmat dalam kerajaan, atau orang-orang bijaksana dalam kerajaan, raja ajukan 2 pertanyaan ini. 1, tolong kasih tahu buat saya isi mimpi saya. 2, tolong kasih tahu buat saya arti dari mimpi saya. Agak lucu kan pertanyaan raja. Sebentar, yang mimpi raja, kenapa raja tanya saya? Kan kita nggak tidur bersama. Bahkan nggak ada tuh kabel yang dikonekkan kepada antara otak saya dengan otak raja. Sehingga saya bisa paham raja lagi mimpi apa. Nggak ada konsepnya kan. Cuman hari itu raja bilang, kasih tahu buat saya mimpi saya, isi mimpi saya. Dan kasih tahu juga buat saya apa artinya. Ya jelas lah Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa menjawab itu. Tapi faktanya Alkitab bilang, hikmat Allah bekerja pada Daniel. Daniel bisa kasih tahu raja apa isi mimpi raja. Dan Daniel bisa kasih tahu buat raja arti dari mimpi raja. Nah itu apa? Itu hikmat. Itu hikmat. Orang-orang yang bisa menemukan arti di balik peristiwa. Orang-orang berhikmat. Orang-orang yang semakin tajam untuk memahami arti hidup. Orang-orang berhikmat. Coba lihat. Apakah hikmat atau Sofia? Hikmat atau Sofia, arti yang berikutnya adalah begini Pak Ibu. Menarik saya. Kemampuan untuk mahir mengelola
segala sesuatu. Itu hikmat. Kemampuan untuk mahir mengelola segala sesuatu. Bapak Ibu, you name it. Sebutkan saja apa yang tidak membutuhkan pengelolaan dalam hidup. Coba-coba pikirkan. Apa yang tidak membutuhkan pengelolaan dalam hidup? Tidak ada. Segala sesuatu dalam hidup itu membutuhkan pengelolaan. Dan Alkitab bilang, kalau hikmat Allah diberikan kepada saudara dan saya akan punya kemampuan untuk bisa mengelola apa saja. Tahu kan? Kalau orang tidak bisa mengelola sesuatu, gini, dia tidak akan pernah menikmati apapun dalam hidup. Orang punya uang banyak. Tapi kalau tidak bisa kelola uang dengan benar, mereka tidak akan pernah bisa menikmati apapun dalam hidup. Masih ingat hamba-hamba yang dipanggil oleh Sang Tuhan? Lalu Tuhan bilang begini, sebelum saya pergi saya kasih buat kamu 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 5 talenta yang terima, hamba yang terima 5 talenta, bisa kelola menjadi 5 plus 5. 2 bisa kelola, jadi 2 plus 2. 1 tidak bisa kelola. Apa yang akhirnya terjadi? 1 pun yang ada di dalam dia, itu pun diambil dari dia. Lalu dikasih kepada orang yang kapasitasnya lebih besar, 5 plus 5. Makanya begini Pak, Ibu. Kalau orang tidak bisa kelola apapun yang dipercayakan ke dalam hidupnya, maka apapun yang ada dalam hidupnya akan diambil dari dia. Dia tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan. Coba lihat. Waktu kita harus kelola. Pikiran kita harus kelola. Perasaan kita harus kelola. Kata-kata, lidah kita harus kelola. Sikap, kelakuan yang kita pertontonkan, kita harus kelola. Rumah tangga kita harus kelola. Keuangan kita harus kelola. Apalagi kesehatan kita harus kelola. Apalagi coba pekerjaan, usahanya kita harus kelola. Makanya saya bilang, apa coba dalam hidupnya kita yang nggak butuh pengelolaan? Semua dalam hidupnya kita butuh pengelolaan. Dan kalau kita bilang, hikmat atau Sophia adalah kemampuan atau keterampilan atau keahlian untuk mengelola apa saja. Kalau saudara dan saya mahir mengelola apa saja, kita bisa menikmati apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Orang-orang yang dapat banyak, tidak mahir mengelola, pasti hilang banyak. Betul? Makanya kenapa kita bilang begini. Kamu butuh hikmat. Dan ingat, hikmat bukan barang murahan. Hikmat itu tinggi sekali nilainya. Yang tadi saya bilang, Yesus pun berkata, mutiara tidak mungkin saya lempar ke babi. Jadi, kejarlah hikmat. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Kejar kematangan. Hiduplah dikuasai oleh Roh Allah. Saudara dan saya dapatkan hikmat. Kita mahir mengelola apa saja. Orang yang mahir mengelola apa saja, biasanya mereka akan duduk di tempat-tempat tinggi. Amin. Bahkan kata Sofia, bukan sekedar pengelolaan atas yang tadi saya bilang. Kata Sofia atau hikmat Allah, itu juga berkaitan dengan kemampuan untuk, atau keterampilan, atau keahlian untuk mengelola pemerintahan. Makanya coba saudara lihat, Daniel adalah Perdana Menteri di 4 pergantian raja. Raja udah ganti 4 kali, Perdana Menterinya tetap Daniel. Kenapa coba? Ada hikmat Allah pada Daniel. Amin. Dia punya kemampuan mengelola pemerintahan. Makanya raja nggak mau pusing. Ya udah, Daniel kelola pemerintahan tahun kemarin, cakep kan? Ya udah,
kasih lagi buat dia. Periode raja yang pertama, waktu raja yang kedua menilai, waktu dia naik dia menilai. Pada waktu raja pertama memimpin, Daniel mahir sekali kelola pemerintahan, ya sudah, kasih aja buat dia. Raja ketiga naik menemukan raja satu, raja dua punya masa, Daniel mahir kelola pemerintahan. Raja ketiga putuskan kasih aja buat Daniel pengelolaan pemerintahan dan seterusnya. Nah, kenapa sampai Daniel tetap dipercayakan untuk kelola pemerintahan? Sederhana, hikmat Allah ada pada Daniel. Mengasihi Tuhan, sedang mengejar kedewasaan. Dewasa sekali ini laki-laki. Hidup dalam integritas. Yang ketiga, dia hidup dipimpin oleh Roh Allah. Mahir kelola sampai kepada pemerintahan. Apakah hikmat Allah? Hikmat Allah itu harus yang berikutnya adalah begini Pak. Ini. Kehati-hatian yang saleh. Kata saleh itu artinya adalah ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dengan sadar dan sengaja memilih untuk tidak menyimpang dari jalur kebenaran saja. Itu salah. Hikmat sama dengan kehati-hatian yang salah. Artinya kita bilang, orang berhikmat adalah orang yang sudah tahu jalur kebenaran. Mereka akan memilih untuk hidup sangat berhati-hati. Supaya jangan menyimpang aja ke kanan atau ke kiri. Itu hikmat. Orang tidak berhikmat adalah orang yang sudah dikasih tahu jalur kebenaran, tetapi hidup nggak hati-hati. Gampang sekali menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita enggak. Hikmat Allah bekerja pada kita. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kehati-hatian yang salah. Kita tahu jalur kebenarannya, kita berjalan di dalam jalur kebenaran, kita akan memilih hidup hati-hati. Supaya pada akhirnya, waktu Tuhan nilai kita yang dia temukan adalah kita nggak nyimpang ke kanan dan ke kiri. Waktu manusia menilai cara kita hidup, manusia menemukan kita punya cara hidup, kita nggak menyimpang ke kanan, ke kiri. Kenapa? Ada hikmat Allah bekerja pada kita. Apakah hikmat? Hikmat itu menarik sekali Pak Ibu. Sofia atau hikmat. Itu arti yang berikutnya adalah begini Pak Ibu. Terampil atau ahli pada bidang apa saja yang Tuhan taruh kita di situ. Jadi, dari mana saudara dan saya tahu, oh hikmat Allah sedang bekerja pada kita, sedang bekerja juga pada orang lain. Perhatikan, itu orang jadi ahli pada bidangnya. Sebab, kekuatan dan kuasa dari hikmat Allah, kalau itu bekerja pada manusia, manusia itu berubah dari orang biasa jadi ahli. Karena kata Sofia adalah orang yang terampil dan orang yang ahli pada bidang apapun yang Tuhan taruh kita di situ. Makanya coba saudara lihat, untuk pengusaha yang punya hikmat Allah, lihat aja. Tambah lama, tambah ahli pada bidangnya, dan karena keahliannya, namanya disegani. Orang akan memilih untuk datang kepada orang ahli daripada orang yang pengetahuannya so-so. Biasa aja, standar. Makanya lihat, orang dengan hikmat Allah selalu akan menjadi orang yang kuasai apapun, terampil, ahli pada bidang apapun yang Tuhan taruh kita di situ. Berarti kalau saudara dan saya menemukan Tuhan, saya ada di bidang pendidikan misalnya, saya kurang terlalu tajam di area ini, kurang ahli di area ini. Minta Tuhan hikmat. Kalau hikmat bekerja, saudara dan saya akan berubah. Jadi dari orang yang ordinary, berubah menjadi orang yang extraordinary. Dari orang yang biasa aja, menjadi orang yang expert aja pada bidangnya. Berarti Alkitab bilang, kalau kamu punya hikmat, harga mati. Kamu pasti ahli di kamu punya bidang. Kalau kamu punya hikmat, kamu pasti menjadi orang yang sangat kuasai kamu punya bidang. Sampai disebut sebagai ahli. Coba uji ulang. Terakhir Bapak Ibu, apakah hikmat? Hikmat itu artinya adalah begini Pak Ibu. Orang-orang yang terlatih, orang-orang yang
terpelajar, sehingga bisa susun rencana dan bisa wujudkan itu rencana. Itu hikmat. Ulangi, hikmat atau Sofia adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang terpelajar, sehingga bisa susun rencana dan wujudkan rencana itu jadi kenyataan. Banyak orang bisa bikin rencana, Pak. Tapi tidak banyak orang bisa eksekusi itu rencana menjadi sesuatu yang nyata, terlaksana. Alkitab bilang, kalau kamu punya hikmat, kamu akan menjadi orang yang terlatih, terpelajar. Kalau kamu bikin rencana, rencana itu pasti jadi. Coba aja. Kalau paham arti hikmat, mari saya tanya Pak, kira-kira saudara mau dapatkan hikmat yang ini ya? Yang Alkitab bilang, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Amin. Kasihi Tuhan, kejar kematangan. Beranilah hidup dipimpin oleh Allah. Nanti saudara akan lihat bahwa saudara dan saya akan memiliki pikiran Kristus. Tuhan akan menganugerahkan kepada kita hikmatnya. Kalau hikmat bekerja pada kita, itu saudara dan saya akan berubah menjadi orang-orang seperti yang Alkitab tadi ajar. Apa tadi? Bijaksana, cerdas, tajam, punya pengetahuan, menghargai pengalaman. Orang-orang yang Alkitab bilang ini bisa menemukan arti di balik peristiwa aja, termasuk tafsir mimpi. Orang-orang dengan keterampilan atau keahlian untuk mengelola semua bentuk urusan dalam hidupnya kita. Orang-orang yang punya kehati-hatian yang saleh aja. Lalu Alkitab bilang orang-orang yang terampil, ahli di bidangnya, sehingga waktu mereka susun rencana, rencana itu akan terwujud dari kenyataan. Coba pertimbangkan baik. Alkitab bilang, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang kawal kota, sia-sia penjaga mengawal itu kota. Berarti Alkitab bilang, saudara mau bangun apa saja, saudara mau kelola apa saja, saudara mau jaga apa saja, saudara mau raih apa saja, kalau hikmat Allah atau Tuhan sendiri tidak ada dalam hidup kita, tidak bekerja di dalam kita, apapun yang saudara dan saya upayakan untuk bangun, selesai juga. Apapun yang kita jaga akan terampas juga. Kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah sebabnya pilihlah untuk mengejar harta tersembunyi ini, hikmat Allah. Siapa dapatkan hikmat, sebenarnya mendapatkan hidup to the max. Amin. Sudah, saya selesai. Mari kita berdoa. Kami berdoa, Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Supaya pada akhirnya kami bisa hidup sesuai dengan cara yang firman Tuhan ajarkan kepada kami. Hari ini kami belajar bahwa untuk dapatkan hikmat, kami perlu memutuskan dengan sadar sengaja untuk mengasihi Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat Allah, kami perlu memilih untuk meninggalkan kekanak-kanakan dan mengejar kedewasaan. Memilih untuk tetap bertahan hidup sebagai orang dengan kekuatan integritas dalam diri. Untuk memperoleh hikmat yang diwahyukan kepada kami, kami perlu memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga pikiran Kristus, hikmat Kristus ada pada kami. Kami berdoa ya Tuhan. Kiranya kekuatan dari sorga menopang kami. Supaya kami bisa mengerjakan apa yang Alkitab ajarkan kepada kami. Dan biarlah hikmat Allah leluasa bekerja di dalam hidup kami. Kalau toh kami memulai dari bawah, kami paham hikmat Allah yang bekerja dalam kami akan membuat kami berakhir di bagian atas.
menetap di bagian atas, konsisten aja, tanpa bisa diturunkan lagi. Kami berdoa biarlah hikmat ini, harta yang mahal ini, Tuhan berikan kepada kami, supaya pada akhirnya rencana Tuhan, tujuan Tuhan, target Tuhan tercapai di dalam kami, dan kami bisa mencapainya atas pertolongan Tuhan. Waktu kami memilih untuk mendengarkan baik-baik perkataan Tuhan dan memilih untuk taat, kiranya Tuhan memberkati kami sampai kepada keturunan ketujuh, bahkan keturunan ke-8. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.